Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala, zat yang maha terpuji, yang tiada berhenti dari pujian-pujian kepadanya di seluruh yang di langit dan di bumi, dan seluruh alam semesta ini memujinya, mengagungkannya, memuliakannya, mensucikannya, dan mentauhidkannya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah berjuang untuk membebaskan manusia dari kegelapan, dari kekufuran, dari kesyirikan, kepada cahaya yang terang benderang, kepada tauhid dan kepada sunnah. Selanjutnya pembahasan kita berkaitan dengan 6 mutiara dari prinsip-prinsip ahlus sunnah, ahlul asar. Dan ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Namun beliau dalam kitab ini melakukan pengaturan baru dari prinsip-prinsip ahlu sunnah ini. Pengaturan hanya di dalam tata letak, dan beliau letakkan prinsip pertamanya adalah ikhlasuddin lillah, yaitu mengikhlaskan, memurnikan peribadatan, penyembahan, keberagamaan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala bentuk pengabdian dan segala bentuk pengamalan di dalam beragama hanya ditujukan bagi Allah tabaraka wa taala semata. Dan mengikhlaskan agama bagi Allah adalah pokok agama dan inti sari dari agama, yang seluruh ajaran agama itu berpusat pada hal ini, yaitu mentauhidkan at-tauhid alladzi arsalallahu bihi rusul, mentauhidkan Allah, ajaran tauhid yang ia merupakan misi dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia adalah misi yang dengan sebab ini kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah misi dari para nabi dan para rasul yang mereka mendakwahi umat manusia untuk satu jalan ini, yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas prinsip inilah mereka berjihad. Mereka berjihad untuk memperjuangkan satu kalimat, yaitu al-jihad, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat tertinggi, al-kalimah al-ulya. Dan kalimat tauhid inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dianjurkan dan didorong agar setiap hamba memegangi prinsip ini, jangan sampai lepas di dalam beragama dan dalam kehidupannya. Telah banyak sekali dalil-dalil dari kitabullah, hanya saja meringkas di sini dicukupkan dengan 4 ayat, yakni di 4 tempat. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3, Allah tabaraka wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddina ala lillahid dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ikhlasuddin lillah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama, ketundukan, kepatuhan, ketaatan hanya baginya, yakni bagi Allah semata. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya bagi Allah lah semua ketundukan yang murni, semua agama yang
tulus, yang ikhlas. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar prinsip agama inti daripada seluruh agama Islam, ada pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, selain untuk hanya mengabdi, beribadah, menghambakan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketundukan, kepatuhan, ketaatan, ibadah, beragama baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa, dalam keadaan senantiasa hatinya hanya cenderung kepada Allah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada agama murni, yakni Islam, atau yang sering dikatakan hanif, lurus hatinya, lurus hanya menghadap kepada Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan di dalam mereka diperintahkan pula selain untuk juga menegakkan salat, dan salat itu adalah bentuk perwujudan dari keyakinan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bentuk mentauhidkan Allah adalah dengan menegakkan salat. Karena menegakkan salat itu maknanya yakni berdiri tegak menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan anggota tubuhnya seluruhnya. Wa yu'tuz zakah, dan ini sebagai sebuah pengamalan pensucian diri dari kekotoran yang ada dalam diri, yaitu kebakhilan, dengan menunaikan zakat, memberikan zakat. Dan ini semua adalah dalam rangka tunduk, patuh, dan beragama secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam juga di dalam surat Az-Zumar ayat 14 dan 15, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allaha a'budu mukhlishan lahu dini." Hanya Allah lah yang aku sembah dengan mengikhlaskan agama itu baginya. Hanya mengikhlaskan agamaku, ketundukanku, kepatuhanku, ketaatanku hanya kepadanya. Semua ayat-ayat ini menjadi dasar bagi satu inti daripada ajaran Islam, yaitu mengikhlaskan agama bagi Allah. Fa'budu ma syi'tum min dunihi, kalian silahkan beribadah sesuka kalian. Fa'budu ma syi'tum, beribadahlah sesuka kalian, min dunihi, selain kepada Allah. Kalau kalian mau beribadah kepada selain Allah, silahkan, tidak kami larang, sudah kami ingatkan, sudah kami tunjukkan. Namun kalau tetap ingin beribadah kepada selain Allah, beribadah dengan aturan selain dari aturan Allah, ingin beribadah mengikuti akal, mengikuti hawa nafsu, mengikuti perkataan manusia-manusia yang mereka semua tidak pernah menerima wahyu dari Allah, silahkan. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Dan itu masuk kepada semua bentuk peribadatan, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Dan termasuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab sucinya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan beliau, baik melalui lisan beliau maupun melalui perbuatan beliau, dan sebagaimana disaksikan oleh para sahabat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah pengamalan syariat agama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mentauhidkan Allah berarti tunduk patuh kepada syariat-syariatnya dengan tidak sedikit pun membantah ataupun berkeberatan padanya. Pada ayat yang lain surat Al-An'am ayat 162 dan 163 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sungguhnya sesembelihanku atau juga ibadahku,
wa mahyaya hidupku seluruhnya, wa mamati juga matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku persembahkan bagi Rabb, pencipta, pengatur, penguasa semua alam, semesta alam. La syarika lahu, dia zat yang tiada sekutu baginya. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah di dalam semua bentuk peribadatan, penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya. Wa bidzalika umirtu, untuk hal yang demikian inilah aku diperintahkan oleh Allah. Katakan itu, yaitu untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hidup dan matiku pun hanya ku persembahkan bagi Allah Azza wa Jalla, yang tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya. Untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang bersegera. Yang pertama bersegera artinya yang pertama-tama yang bersegera, yang berserah diri kepada Allah. Maknanya aku yang tergabung ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk dengan patuh kepada seluruh ketentuan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid. Dan inilah mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini kedudukannya, ibaratnya ia adalah al-asas minal bunyan, fondasi bagi sebuah bangunan. Sebuah bangunan bila tidak memiliki fondasi maka dia mudah runtuh. Atau sebuah bangunan yang tinggi menjulang, apabila fondasinya tidak kuat, tidak benar, tidak tepat, maka dia mudah hancur. Berjalannya waktu mungkin awalnya berdiri kokoh megah, tampak, namun pada tahapan berikutnya dia akan runtuh hancur. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, man arada uluwa bunyani fa alaihi bi tawthiqi asasi wa ihkami wa shiddatil i'tina'i bihi. Orang yang ingin membuat bangunan yang tinggi, maka dia harus memperkokoh fondasinya, dia harus menguatkan fondasinya, dia harus memberikan perhatian yang lebih di dalam membuat fondasi dari bangunan yang akan dia bangun di atasnya. Fa inna uluwal bunyani ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamih. Karena sungguhnya kemampuan, kekuatan tinggian bangunan itu tergantung dengan kadar kekuatan fondasi yang dibuat, kekuatan yang ditancapkan, fondasi yang ditancapkan ke dalam tanah. Bila fondasinya rapuh, maka bangunan itu tidak akan bisa dibangun dengan tinggi. Bangunan itu akan mudah rapuh pula. Maka dari itu, agama ataupun bangunan yang tinggi hanya akan kokoh tegak berdiri sesuai dengan kekuatan fondasi yang dibuatnya. Fal a'mal wad darajat bunyan. Amal perbuatan soleh, sholat, ibadah, zakat, haji, umroh, birrul walidain, muamalah bil ihsan dan sebagainya, wadarajat dan tingkatan-tingkatan amalan, itu semua adalah bangunan. Itu bangunan yang dibangun di atasnya. Maknanya bangunan-bangunan ini, amalan-amalan ini kualitasnya tidak akan menjadi baik kalau tidak dibangun di atas fondasi yang baik. Dan fondasinya itu apa? Al-iman, at-tauhid, ikhlasuddin lillahi wahdah. Mengikhlaskan agama kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, keimanan. Itulah yang akan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi dan membuat bangunan itu kuat, kokoh, bertahan lama, bahkan ia bisa bertahan selama-lamanya bila fondasi keimanan dan ketauhidan itu kokoh dan kuat. Fal 'arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamu. Maka masih perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, orang yang arif, yaitu orang yang mengenal Allah, yang mempunyai ma'rifat kepada Allah, yang ia sangat mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla,
melalui nama-namanya dan sifat-sifat lain yang Allah beritakan di dalam kitab sucinya maupun yang diberitakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam atharnya dan hadisnya. Himmatuhu, cita-cita tertingginya, himmatu, keinginan terbesarnya, tashihul asasi wa ihkamu, yaitu memperbaiki fondasi imannya, mengokohkan fondasi keimanannya. Ini orang yang arif, orang yang cerdas, orang yang mengenal Allah, yang mengetahui tujuan bagi hidupnya. Adapun al-jahil yarfa'u fil bina' min ghairi asas. Kalau orang bodoh, dia membuat bangunan setinggi-tingginya namun tidak membuat fondasinya. Dia beribadah ini, beribadah itu, sehingga membuat ibadah-ibadah yang tampak indah dalam pandangan mata, namun hakikatnya dia tidak punya fondasi. Namun hakikatnya dia tidak memiliki kekuatan pada fondasinya, sehingga bangunan itu berdiri tidak mampu bertahan lama. Dia akan dengan mudahnya terjatuh kepada kesesatan, kebid'ahan, kemungkaran. Fala yalbas bunyanu ayaskut, maka bangunan yang tinggi yang tidak dibangun di atas fondasi yang kuat tidak akan bertahan lama, melainkan akan mudah runtuh, hancur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 109, Faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Surat At-Taubah ayat 109. Dalam surat At-Taubah Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan ini, afaman assasa bunyanahu, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan assasa bunyanahu ala takwan, yaitu bangunan masjid, atas dasar takwa kepada Allah, ala takwan minallahi waridwanin, dan juga atas dasar keridhaan Allah, khairun, lebih baik, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang membuat bangunan, orang yang mendirikan bangunan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang rapuh, jurang yang lengser, runtuh, ja'ala syafa jurufin harin, runtuh, fanhara bihi ila nari jahannam, lalu bangunan itu akan roboh bersama-sama dengan pembuatnya ke dalam neraka jahanam. Ini sebuah perumpamaan yang sangat indah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang membuat bangunan masjid yang tidak didasari takwa kepada Allah, takwa itulah asas keimanan, waridwan, dan mencari keridhaan Allah, yaitu keikhlasan dalam beramal, itu akan lebih baik. Sebuah pengumpamaan yang sangat jelas perbedaannya, yang dengan spontan seseorang akan mengatakan tentu berbeda. Orang yang membuat bangunan masjid yang dilandasi takwa, keikhlasan, dengan orang yang membuat bangunan masjid yaitu masjid dirar ala syafa jurufin, yaitu di tepi jurang yang
longsor. Fanharabi, sehingga ketika dibangun bangunan itu maka runtuh semuanya, yaitu tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, namun punya tujuan-tujuan lain di dalam pembangunannya. Demikian pula amal ibadah ketaatan apapun, baik sedekah, baik pembangunan masjid maupun yang lainnya, kalau tidak dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan dan keikhlasan, maka diibaratkan oleh Allah seperti amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi ila nari jahannam. Maka runtuh bersamaan dengan pembangunnya. Maknanya bangunan ke amal solehnya tidak ada faidahnya, dan yang membangunnya pun dia akan masuk ke dalam neraka jahannam, wal'iyadu billah. Sia-sia semua. Ini perkataan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qultu, kata Syekh yakni Abdul Malik bin Ahmad Ar-Ramadhani, qultu, aku katakan, wa dzalika anna hadhil ayah nazalat fil munafiqin alladzina banau masjidan lis-salati fihi lakinnahum lamma atau bihadzal amalil azimil fadili wa qulubuhum khilwun minal ikhlas lam yanfa'hum dzalika syai'an bal inhara bihim fi nari jahannam kama fil ayah. Meskipun ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik, namun mereka yang memiliki kesamaan, memiliki makna yang sama, tujuan yang sama, perilaku yang sama, maka juga termasuk yang diisyaratkan di dalam ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang mereka membangun masjid untuk digunakan sholat. Bangun masjid untuk digunakan sholat. Akan tetapi ketika mereka melakukan mendirikan bangunan ini, bangunan yang begitu agung, al-amal al-azim, bangunan amalan yang merupakan amalan agung, al-fadil yang sangat mulia, wa qulubuhum khilwun minal ikhlas, namun hatinya kosong dari keikhlasan, tidak punya niatan membangun masjid itu karena Allah, namun dia punya tujuan-tujuan lain, tafriqan bainal muslimin, ingin memecah belah kaum muslimin, ingin menarik umat agar jauh daripada agamanya, dari pengamalan agama yang benar. Lam yanfa'hum dzalika syai'an, sedikit pun amal perbuatan mereka yang membuat bangunan masjid ataupun selain masjid ataupun amal-amal soleh lainnya yang kosong daripada keikhlasan kepada Allah, lam yanfa'hum syai'an dzalika, itu semua tidak memberikan manfaat sedikit bagi diri mereka. Bal inharabim, bahkan inharabim, bangunan itu akan runtuh membawa pembangunnya fi nari jahannam, dan runtuhnya bukan hanya ke jurang, tapi jurang api neraka jahannam, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka ini sungguhnya yang patut untuk kita pelajari di dalam agama Allah. Yang paling mendasar adalah belajar ikhlas di dalam beragama. Sungguh bukan perkara yang mudah mengikhlaskan agama, namun ia adalah fondasi paling pertama di dalam kita beramal dan dalam kita beragama. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa hadzal asasu amrani, fondasi di dalam pembangunan amal soleh itu ada dua perkara. Al awwalu sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, sihhatul ma'rifah, memiliki ma'rifat kepada Allah dengan yang benar, bukan ma'rifatnya para sufi, ma'rifatnya ahlu tauhid, ahlu sunnah, mengenali Allah dengan benar, itu ma'rifatu billah, mengenali Allah dan mengenali perintah-perintah Allah dan juga nama-nama Allah serta sifat-sifatnya secara benar, sahih. Ini yang pertama, prinsip.
Kalau kita beramal tidak mengenali yang memerintahkan amalan itu kepada kita, maka ibarat seorang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Kamu kenapa seperti ini? Tidak tahu, pokoknya saya disuruh. Ini suatu hal yang sia-sia. Namun kita harus mengetahui siapa yang menyuruh, yakni Allah. Mengenal dengan baik siapa yang memerintahkan kita. Karena ketika kita tahu yang memerintahkan adalah Zat yang maha hak, al-haq, Zat yang maha tauhid, al-muwahhad, al-wahid, al-qadir wal-qadirul muqtadir, yang maha berkuasa ala kulli syai', atas segala sesuatu, khaliqu kulli syai', khaliqus samawati wal ardi, pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, maka itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk beramal di dalam beragama. Wasani, prinsip kedua yang ia menjadi fondasi kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwahu. Tajrid yaitu membersihkan, memurnikan ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, duna ma siwahu, dan menolak tunduk patuh kepada selain keduanya. Hanya tunduk patuh, menerima perintah dan larangan dari satu sumber, yaitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menolak segala perintah dan larangan dari selain Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip kedua ini merupakan dua fondasi yang akan menjadi fondasi yang kokoh bagi sebuah pembangunan amal soleh dan perbuatan. Fahadha awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanahu. Ini adalah pondasi yang paling kokoh, paling kuat, yang seorang hamba mendirikan bangunan di atas fondasi seperti ini. Fabihasbi ya'talil bina'u masya'. Maka semakin kokoh fondasi yang dia bangun, maka akan semakin bebas ia meninggikan bangunannya sesukanya. Fa'ahkimil asas, maka kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah fondasi sebuah bangunan. Bangunan amal, bangunan Islam dibangun di atas fondasi iman yang benar, yaitu ikhlasul ibadah lillahi wahdah, ikhlasul din lillahi wahdah. Wahfadil quwwata, dan jaga kekuatan fondasi ini. Jangan biarkan ada sesuatu yang akan menggerogoti kekuatan bangunan, akan menggerogoti fondasi ini. Wadum alal himyah, dan selalulah menjaga dan memeliharanya. Selalulah, senantiasalah memelihara fondasi ini. Allahu Akbar. Kalimat yang indah, pengumpamaan yang indah tentang bangunan Islam. Islam dibangun di atas iman. Semakin kokoh iman, maka Islam itu akan semakin menjulang. Dan Islam itu adalah pengamalan daripada agama. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itauz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait. Ilaihi bijul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan amalan Islam. Islam itu amalan, dan fondasinya adalah al-iman, keyakinan, keteguhan, mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengenal seluruh rukun iman dengan baik dan mengimaninya serta menjadikannya sebagai fondasi. Maka ini kalimat yang patut kita apakan. Fahadha awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanahu wa bihasbi ya'talil bina'u masya' fa ahkimil asasa wahfadil quwwata wadum alal himyah. Ini kalimat yang indah. Sampai di sini mengenai tauhid itu ibarat fondasi bagi bangunan, dan iman itu adalah tauhid. Wa tauhidu bimathabatil judhuri minasyajarah.
Tauhid selain ia seperti fondasi bangunan, tauhid juga ibaratnya seperti akar pada sebuah pohon. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tahta unwani, beliau mengucapkan, membuat tulisan ucapan di bawah sebuah judul yaitu Syajaratul Ikhlas. Indah sekali, pohon keikhlasan. As-sanatu syajaratun wasyuhuru furu'uha wal ayyamu aghsanuha was sa'atu awraquha wal anfasu thamaruha faman kanat anfasu fi ta'atin fa thamratu syajarati thayyibah wa man kanat fi ma'siyatin fa thamratu handal. Pohon keikhlasan itu beliau umpamakan as-sanatu syajarah, setahun itu adalah sebuah pohon. 1 tahun itu adalah sebuah pohon. Wasyuhur furuha, sedangkan bulan, 12 bulan dalam 1 tahun itu adalah cabang-cabangnya, furu', dahan-dahan yang furu'nya. Wal ayyam, sedangkan hari-hari itu adalah aghsanuha, ranting-rantingnya, dahan-dahan tipis ranting-rantingnya. Wasa'atu, sedangkan jam, perjalanan waktu dari menit ke menit, dari menit ke jam, itu adalah ibaratnya dedaunan dari pohon itu. Wal anfasu samaruha, dan nafas kita, waktu dari nafas kita, setiap detik dari nafas kita, itu adalah buahnya, buah pohon itu. Faman kanat anfasu fi ta'atin fa thamratu syajarati tayyibah, maka barang siapa yang nafasnya adalah dalam ketaatan, dalam kepatuhan, ketundukan kepada Allah, fathamratu syajaratihi thayyibah, maka buah yang tumbuh dari pohon yang seperti ini akan enak, lezat, kualitasnya tinggi. Wa man kanat fi ma'siyatin, namun apabila nafasnya beriringan dengan kemaksiatan, yakni digunakan dalam kemaksiatan, maknanya perjalanan hidupnya diisi dengan berbagai kemaksiatan, fatamratu handal, maka buahnya akan terasa pahit seperti buah handalah. Ini perumpamaan iman dan amal soleh, yaitu syajaratul ikhlas, pohon keikhlasan. Maknanya apabila seseorang itu membangun, pohon itu berdiri di atas akar yang kuat, yang kokoh, dan bersumber dalam bentuk ketaatan, maka akan membuahkan buah-buahan yang ranum, manis, lezat, dan indah. Innama yakunul jadadu yaumal ma'ad. Al-jadad itu hari metik. Al-jad. Innama yakunul jadadu yaumal ma'ad. Panen, memanen buah itu nanti pada hari ketika kita dibangkitkan dari kematian. Yaumal ma'ad, hari ketika manusia dikembalikan kepada alam mahsyar. Fa'indal jadadi yatabayyanu hulwus simari min murriha. Dan di hari kita memanen amal kita, memanen amal perbuatan kita, dari situ nanti akan tampak mana buah yang manis dan mana buah yang pahit. Kita akan tahu secara persis nanti amalan kita ini bermanfaat bagi kita atau tidak. Amalan kita ini akan berupa buah yang manis atau dia akan menjadi buah yang pahit pada hari pemetikan amal soleh, pada hari dipetiknya buah-buahan amal soleh tersebut. Wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi furu'uha al-a'mal. Ini beliau ungkapkan,
Keikhlasan dan ketauhidan adalah merupakan pohon di dalam hati setiap manusia. Furu'uha al-amal, cabang-cabangnya adalah amal perbuatannya. Wa thamruha tayyibul hayati fid dunya. Sedangkan buah-buahan dari pohon itu adalah tibul hayah, kehidupan yang baik di dunia, yaitu dengan ketaatan, kepatuhan, kesolehan. Wan na'imul mukim fil akhirah, dan kenikmatan hidup itu diperoleh di akhirat, itu kenikmatan yang langgeng. Kenikmatan tibul hayat, kehidupan yang baik itu di dunia, itu adalah buah daripada tauhid, buah dari pohon ikhlas. Pohon yang memiliki semakin banyak ranting dahan-dahan pada pohon keikhlasan, maka semakin akan rindang dan memberikan kesejukan bagi orang yang di bawahnya, dan akan semakin banyak menumbuhkan buah-buahan yang enak. Makanya maknanya apabila seorang dalam hidupnya menanamkan keikhlasan, keikhlasan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam beribadah tidak memandang, tidak melibatkan sesuatu pun selain hanya mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu pohon itu ketika faruha itu amal solehnya, maka buah-buahannya pun menjadi tibul hayah fid dunya, akan menjadi kehidupan yang sentausa, kehidupan yang bahagia di dunia, dan di akhirat, fil akhirah wan na'imul mukim, buahnya akan menjadi kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Wa kama anna thimaral jannati la maqtu'ata wa la mamnu'ata fa thamratut tauhid wal ikhlasi fid dunya kadzalika. Maka sebagaimana buah-buahan di surga itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah putus. Jadi orang memetik buah, muncul lagi yang baru, memetik lagi akan muncul, tidak akan ada habisnya. Wala mamnu'ah, dan tidak ada larangan, ini dilarang, tidak ada. Semua yang ada di surga semua dibolehkan. Adapun larangan pada Nabi Adam adalah ujian. Fathamratut tauhid wal ikhlas, maka demikian pula buah kenikmatan dari bertauhid dan mengikhlaskan ibadah karena Allah di dunia juga seperti itu, tidak akan pernah ada habisnya. Maknanya kesenangan, kenikmatan beribadah kepada Allah, ketulusan beribadah kepada Allah, kenikmatannya akan dirasakan selama seseorang masih memegangi tauhid. Sampai akhir hayatnya dia akan selalu merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan tidak akan mengalami suatu kesedihan pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling real. Beliau bukan seorang miliarder, bukan seorang triliuner, bukan seorang raja yang penuh dengan kemegahan. Bahkan beliau adalah yang hidupnya penuh dengan serba kekurangan. Bukan lagi kesederhanaan, serba kekurangan. Sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya yang namanya makan kenyang itu nggak pernah setiap hari. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi dalam sehari tidak kenyang 2 kali. Allahu Akbar. Kita 3 kali makan kenyang terus. Dan setiap hari makan selalu kenyang. Maknanya hampir dalam kondisi yang paling minim pun kita masih kenyang makannya setiap hari. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh mendapatkan kebahagiaan lebih dari yang kita rasakan. Kenapa? Karena fondasi tauhid, fondasi keikhlasan, pohon keikhlasan yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyirku wal kadhibu war riya'u syajaratun fil qalbi, demikian pula kesyirikan, kedustaan
yaitu ketidakjujuran, riya, pamer. Ini juga pohon di dalam hati. Samaruha fid dunya al-khaufu wal gham wa dhiqus sadri wa dhulmatul qalbi. Buah dari kesyirikan, kedustaan, kebohongan, riya, pamer yang ditanam di dalam hati itu akan membuahkan ketakutan, kegelisahan, kesedihan, sempitnya dada, dan gelapnya hati. Gelapnya hati artinya tidak bisa berpikir dengan baik dan tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam hatinya, selalu dalam kesedihan, kesusahan, kegelisahan, ketakutan, dan merasa selalu terhimpit dan sebagainya. Wa thamaru fil akhirati az-zakkum wal adabul muqim. Na'udzubillahi minaz zakkum wal adabil muqim. Itu buah di dunia, selalu di dalam kesedihan, kesengsaraan, kegelisahan, ketidaktenangan. Meskipun hidupnya berlimpah, lihatlah orang-orang kafir, meskipun mereka dilimpahi dengan kekayaan yang tak terbayangkan, namun hidupnya nggak pernah memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kegelisahan itu selalu meliputi hatinya, kesempitan dada itu selalu menekannya. Ketakutan dari berbagai macam itu selalu mengiringinya. Kegelapan hatinya, dia mengalami, dia tidak heran kalau ada orang yang miliarder atau mungkin triliuner bunuh diri karena tidak tenang, tentram, atau gila dan sebagainya. Itu di dunia. Dan akhiratnya buahnya adalah az-zakum. Pohon az-zakum ini yang kalau daunnya saja itu jatuh ke dunia, maka separuh dunia ini akan gersang. Wal adabul muqim, dan buah lain bagi orang-orang yang ibadahnya penuh dengan kesyirikan, kedustaan, riya, pamer. Siksaan yang kekal, siksaan yang langgeng. Allah tabaraka wa ta'ala telah menceritakan, menyebutkan dua pohon ini di dalam surat Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 27. Sampai 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun, dan seterusnya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimat yang indah. Kalimat thayyibah, kalimat yang indah, menyejukkan hati. Kasyajaratin thayyibah, yang diperumpamakan oleh Allah seperti sebuah pohon yang baik, yang indah pula. Pohon yang baik kualitasnya. Asluha sabitun, akarnya kuat, kokoh, tertanam ke dalam. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya menjulang ke langit. Amal solehnya terus sampai kepada Allah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Pohon yang subur, pohon yang baik, yang akarnya kuat, yang dia selalu disirami, dijaga, disirami, itu buahnya akan terus. Apalagi pohon yang tidak mengenal musim, maka terus tumbuh. Seperti pohon mangga nggak mengenal musim, maka dia tumbuh terus sepanjang waktu. Tu'ti ukulaha
kullahinin biidni rabbih, dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah telah membuat perumpamaan ini untuk manusia agar mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang thayyibah, kalimat yang indah seperti pohon yang indah, yaitu yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, yang buahnya terus tumbuh setiap hari dengan izin Rabbnya. Ini perumpamaan dari Allah Azza wa Jalla untuk diambil pelajaran. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka selalu ingat mengambil pelajaran dari perumpamaan ini. Kemudian perumpamaan lain, wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yaitu perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat yang jelek, kalimat yang busuk, seperti pohon yang buruk pula, yang busuk pula. Yang sudah busuk, bagaimana pohon sebuah busuk yang telah dicabut dari akar-akarnya, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Dari permukaan bumi dicabut sampai ke akar-akarnya, tidak menyisakan apapun. Artinya setelah dicabut maka tidak akan lagi menumbuhkan apapun, karena akarnya sudah dicabut. Malah min qarar, pohon yang seperti ini tidak bisa tegak tetap sedikit pun, mudah roboh, dicabutnya oleh angin, dicabutnya oleh massa dan sebagainya. Ini sama kondisi amal perbuatan manusia, itu akan mudah runtuh, hilang, tidak berbekas kalau akarnya tidak kokoh, yaitu tauhidnya tidak kokoh. Dan Allah mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah, keikhlasan di dalam beramal ibadah semata-mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah teguhkan ucapan yang teguh ini di dalam kehidupannya di dunia. Dia beramal saleh selalu hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ia ikhlaskan, ia tuluskan, murnikan amal ibadahnya bagi Allah. Dan di akhirat nanti juga akan memberikan buah, yaitu kemudahan untuk menghadapi hari yang sangat menakutkan. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yakni membiarkan orang-orang yang zalim berada di dalam kesesatannya karena keinginan mereka, karena mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sekehendaknya. Allah berbuat sekehendaknya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sekehendaknya, yakni yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti al-haq ar-rasih wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah teguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hak, perkataan yang hak, yang kokoh kuat, yaitu persaksiannya bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma jaa bihi minad dinil haq yutsabbituhumullahu bihi fil hayatid dunya. Dan semua agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang Allah dengan kebenaran inilah meneguhkan mereka di dalam kehidupan dunia, sehingga mereka selalu berada di atas iman kepada Allah. Wa inda muhammatihim bil khatimatil hasanah, dan ketika mereka mati, mereka dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.
Wa fil qabri inda su'alil malakain bihidayati milal jawabis sahih, dan ketika mereka dikuburkan dan ketika ditanyai oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, maka Allah akan membimbing mereka yang diteguhkan perucapannya di dunia dengan kalimat tauhid itu, yakni dibimbing untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan jawaban as-sahih yang benar. Wa yudhillullahu adh-dhalimina 'anis shawabi fid dunya wal akhirah, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yakni dari kebenaran ucapannya di dunia dan di akhirat. Orang zalim sepintar apapun, sebijaksana apapun kalimatnya akan selalu batil. Maka jangan pernah gumun, kagum, tertarik dengan ucapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha' min taufiqi ahlil iman wa khidlani ahlil kufri wal tughyan. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, seperti membimbing ahlul iman, dan atau Allah menghinakan dan melantarkan ahlul kufri, yaitu orang-orang kafir, wat tughyan, dan orang-orang yang sesat. Ini makna wa yaf'alullahu ma yasha'. Yudhillullah adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha'. Di dalam surat ini, ayat 24 sampai 27 dari surat Ibrahim, terdapat dalilun wadihun, dalil bukti yang sangat jelas, annal islah yabda'u bitauhid, bahwa al-islah, perbaikan itu, perbaikan diri seseorang itu berawal dari tauhid. Wa yantahi bitauhid, dan juga berakhir dengan tauhid. Berawal dengan tauhid dan berakhir dengan tauhid. Wa yurakkizu fihi baina dzalika 'ala tauhid, dan juga dipusatkan antara, memusatkan seluruh antara awal sampai akhirnya juga dengan di atas tauhid. Jadi tauhid kalimat pertama dan tauhid kalimat terakhir, dan tauhid adalah fondasi yang selalu mengiringi setiap amal perbuatan. Maka ketika tauhid ia kedudukannya seperti fondasi bagi bangunan, seperti akar bagi sebuah pohon. Karena awwala amrin yusadifun nas inda iftitahihim lil mushaf min bidayatihi, iftitahim lil mushaf min bidayat, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang ketika pertama kali membuka mushaf dari awalnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, semua manusia di sini sebutkan, yusadifun nas, semua manusia. Panggilan pertama untuk beribadah kepada Allah di dalam Al-Quran, dari mulai surat Al-Fatihah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 21 ini, baru di ayat 21 inilah Allah memanggil seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, manusia, sembahlah Allah, Tuhan kalian, Rabb kalian, yang telah menciptakan manusia-manusia pertama sebelum kalian dan manusia-manusia sesudah kalian, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Yaitu pada ayat 22 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian taj'alu lillahi anda, dan membuat sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal sementara kalian mengetahui. Ini merupakan faedah yang agung, karena Allah Azza wa Jalla tidak memerintah kita dengan semata-mata hanya beribadah kepadanya saja, namun melarang kita juga dari menyembah yang membatalkan tauhid, melarang kita dari segala perbuatan yang akan menggugurkan ketauhidan.
Oleh karenanya rukun la ilaha illallah itu an-nafyu wal itsbat. La ilaha illallah. La ilaha an-nafyu illallah al-itsbat. Dan menyembah ataupun melakukan kemungkaran ataupun melakukan kesyirikan itu adalah yang membatalkan tauhidnya. Maka di sini tidak hanya diperintahkan hanya menyembah kepada Allah, tapi juga kita dilarang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita telusuri, kita semakin dalami perhatian kita di dalam kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan hukum yang begitu banyak dan teguh kokoh. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahanmu adalah sesembahan yang esa, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah juga berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini seorang rasul utusan yang an i'budullaha, yang Allah merintahkan sembahlah Allah saja dan jauhilah segala bentuk taghut, yakni jauhilah dari segala bentuk penyembahan terhadap taghut. Ini semua an-nafyu wal itsbat, an-nafyu wal itsbat. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. An-nafyu thumma isbat. Di sini juga an-i'budullah, ini isbat, wajtanibut taghut, nafyu. Sama juga. Perintah untuk hanya menyembah kepada Allah dan larangan dari menyembah kepada selain Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah aku mengutus sebelummu seorang rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepada rasul itu bahwa sesungguhnya tidak ada yang hak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadalah hanya kepadaku. An-nafyu wal itsbat. La ilaha, ini an-nafyu illa ana, ini isbat, menetapkan ibadah hanya bagi Allah. Juga di dalam surat An-Nisa Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan Allah melarang dari mempersekutukannya dengan sesuatu pun di dalam peribadatan. Berkata Syekh Al-Mubarak Al-Mili, yaitu beliau seorang sekretaris Jum'iyatul Ulama Al-Muslimin di Aljazair, Jum'iyatul Ulama Al-Muslimin Aljazairiyin, seperti MUI barangkali di kita. Beliau amin, yaitu sekjennya. Falam yaktafi fi syahadataini bit tauhidil mujarradi hatta sarraha bi nafyi ta'addudi wa hasri tasyri'i fi syakhsil mursali bit tabligh. Lihat kalimat tauhid, syahadatut tauhid, syahadah, dua kalimat syahadatain. Di dalam dua kalimat ini Allah tidak mencukupkan dengan hanya perintah menyembah Allah saja, la illallah saja, sampai Allah tegaskan menghilangkan, meniadakan, yaitu penggandaan atau persekutuan. Wa sarraha tasarraha binafyi ta'addud, yakni dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Wa hasrus tasyri' fi syahsil mursal bit tabligh, dan membatasi syariat itu, yaitu yang harus diikuti pada pribadi seorang rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Maknanya yaitu kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, di sini perintah untuk hanya beribadah kepada Allah dan mengingkari, mengkufuri semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwa sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja
yang dijadikan sebagai utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, sehingga tidak ada syariat yang datang selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini tauhidul mutaba'ah, yaitu hanya mengikuti Rasul dan tidak mengikuti selain Rasul. Itu makna tauhidul mutaba'ah. Karena banyak manusia di zaman ini yang mengaku dirinya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia lebih percaya ucapan manusia lain selain dari ucapan Nabi dengan berbagai dalih dan alasan yang mereka buat-buat. Padahal jelas bahwa yang diutus pertama kali kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah beliau wafat maka tidak ada lagi nabi selain beliau. Wasyirku huwa aulal muharramatil lati yanhallahu anha kama fi qauli jalla wa ala. Kesyirikan adalah perbuatan yang diharamkan yang paling pertama. Ulal muharramat, yang paling pertama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan haram yang paling utama dan pertama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151, "Qul", dalam 10 wasiat Allah kepada manusia, "Qul", katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Ayo mari ke sini. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian, Allah tabaraka wa taala. Sini dengarkan, aku akan bacakan larangan Allah untuk kalian. Apa? Alla tusyriku bihi syai'an, yang Allah sebut pertama kali yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, yaitu diperintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat, alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka jelas di sini surat Al-An'am ayat 151. Wa awwalu wasiyatin qaddama Luqman libnihi an qal, dan wasiat pertama yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itu adalah dzulmun adzim, yaitu aniaya yang sangat besar, dosa yang sangat besar, dosa yang paling besar. Perhatian manusia antara satu dengan yang lain di dalam masalah tauhid ini berbeda-beda, dan itu bisa diketahui dari mereka an syahrajatit ruh fi wasiyatil mayyit lil hayy, yaitu ketika syahrajatir ruh fi wasiyatil mayyit lil hayy, ketika ruh dicabut, maka ini memberikan pelajaran bagi kita dari orang yang mati kepada orang yang hidup. Menjelang kematiannya, di antara mereka man yusi zaujatahu bimalih, ada yang mewasiatkan hartanya untuk istrinya. Wa minhum man yusi habibahu biwatifatihi wa sultani, ada yang mewasiatkan yakni jabatan dan kedudukan kekuasaannya kepada yang dia cintai, anaknya kah. Wa minhum man yusi waladahu bi ikhwani, ada yang berwasiat kepada saudara-saudaranya agar menjaga anaknya. Bagaimana kematian itu memberikan pelajaran dan wasiat orang yang mati kepada orang yang hidup, yaitu menjelang kematiannya. Wa afdaluhum man yusil abda bi rabbih, dan wasiat terbaik, dan itu akan diketahui bagaimana kedudukan seorang, perhatian seseorang terhadap dirinya itu dilihat dari wasiatnya ketika hendak meninggal dunia.
Yang terbaik yaitu wasiat seorang hamba yang berwasiat kepada anak-anak dan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah. Demikian pula tauhid adalah wasiat para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika mereka hendak meninggal dunia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133, wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dengan kalimat tauhid. Nabi Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya dengan kalimat tauhid. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agamanya untuk kalian. Sungguhnya Allah telah memilihkan agamanya untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Makna wa antum muslimun wa antum muwahhidun. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Idh hadara Yaqubal mautu, ketika kematian itu mendatangi Yakub, yaitu menjelang kematian Yakub. Idh qala li bani, tatkala itu Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nanti setelah matiku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Mereka mengatakan, kami akan menyembah sesembahanmu, sesembahan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu sebagai sesembahan yang esa, yang tauhid. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri, hanya kepada Allah, yakni mengikhlaskan Allah. Oleh karena itu para dai yang menyeru tauhid, maka mereka adalah dai-dai yang paling utama, yang paling baik dan yang paling mulia. Karena dakwah mengajak kepada tauhid adalah dakwah mengajak kepada derajat yang tertinggi di dalam keimanan. Orang yang menyeru kepada tauhid adalah orang yang menyeru kepada derajat keimanan yang tertinggi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terbagi menjadi 73 atau 63 cabang keimanan. Tertingginya derajat keimanan adalah, terutama yang paling utama, fa afdaluha la ilaha illallah, yaitu mengimani, meyakini, memegangi kalimat la ilaha illallah. Wa adna, dan yang terendahnya iman, yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariqi, membuang sesuatu yang mengganggu orang lain dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu juga merupakan salah satu dari cabang keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhid al-muta'ayyin ala kulli ahadin walladhi la yasi'u syai'un minasy-syu'abi illa ba'da sihhatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, memberikan peringatan bahwa cabang keimanan yang paling utama adalah tauhid yang telah ditentukan atas, yang telah diwajibkan secara ain, wajib ain atas setiap individu. Walladzi la yasi'u, dan tauhid yang semua cabang-cabang keimanan itu tidak akan sah kecuali setelah cabang keimanan tertinggi ini sah, yaitu setelah kalimat tauhidnya sah. Maknanya orang yang memegangi kalimat la ilaha illallah dengan baik dan benar, maka baru amal soleh lainnya itu akan dihitung.
Namun kalau tauhidnya rusak, maka semua amal baiknya tidak dihitung. Qultu, aku katakan, kata Asy-Syaikh Ramadhani hafizahullah taala, bal hadhi syu'abu la tambutu fi qalbi imri'in wa la tuthmiru ala jawarihi illa bihasbi ma qama bil 'abdi li hadhil kalimati thayyibati min ma'anin. Bahkan cabang-cabang keimanan ini tidak akan tumbuh di dalam hati seseorang, tidak akan membuahkan, tidak akan mengeluarkan buahnya, yakni pada anggota tubuhnya, kecuali sesuai dengan dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap kalimat thayyibah ini, yang mengandung makna-maknanya, yang sesuai dengan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat thayyibah ini. Karena sungguhnya memperbaiki tauhid merupakan bagian dari agama yang kedudukannya seperti memperbaiki hati di dalam jasad. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini, segumpal daging, apabila segumpal daging ini baik kondisinya, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Dan apabila rusak segumpal daging ini, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu, segumpal darah itu adalah hati atau jantung. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa memperbaiki tauhid alladzi yantaliqu aslu minal qalbi, yang berasal bersumber dari hati, yaitu aslu kulli islahin wa a'dhami, merupakan awal perbaikan yang harus diperhatikan dan yang terbesar. Hal yang paling pertama harus diperbaiki dan harus menjadi perhatian tertinggi adalah tauhid seseorang. Seseorang untuk apa? Membangun akhlak yang mulia, membangun amalan ibadah yang tinggi. Apabila tauhidnya lemah rapuh, maka akan sirna. Maka berdasarkan ini, semua seruan dakwah yang dibangun, yakni ala dakwal islah, yang mengaku bahwa ia adalah perbaikan, reformasi, walati la turakkizu ala tauhid, namun tidak memusatkan dakwahnya pada tauhid, wala tantaliqu min, dan tidak bertolak daripada tauhid, akan banyak ditimpa penyimpangan sesuai sejauh mana ia meninggal, sejauh mana ia sesuai dengan jauhnya dari pokok yang pertama ini. Artinya orang yang semakin jauh daripada tauhid, maka semakin rapuh dan semakin riskan terhadap segala penyimpangan. Seperti orang yang menghabiskan sepanjang umurnya hanya untuk memperbaiki muamalah kepada manusia, yaitu berakhlak baik kepada mereka, namun ia lupa muamalahnya kepada Sang Khalik penciptanya. Dan itu adalah ideologinya, sehingga ia menjauhi petunjuk para salafus saleh. Dan ini banyak lagi ungkapan-ungkapan yang serupa ini, yang insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan mendatang. Barangkali ini, dan ini pembahasan yang sangat bernilai, berharga sekali, bahwa kita harus meyakini sepenuh hati bahwa keikhlasan beragama, mentauhidkan Allah merupakan fondasi yang paling utama yang harus dibangun pada tiap diri kita, sehingga kita tidak mengharapkan apapun dalam ibadah kita selain wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Hadza minni wal afu minkum, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.